Baik, sekarang kita masuk ya kepada kegiatan inti kita hari ini adalah sharing bersama alumni. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pada tim yang pertama, itu adalah rumpun teknik dan sains. Yang akan sharing adalah Kak Gentra dari Teknik Metalurgi UI, Kak Fahrizal dari FTMD ITB, Kak Amar Zakwan dari FTMD ITB, Kak Razin dari Teknik Perkapalan UPN Jakarta, Kak Nabahan dari IPB. Kepada tim pertama kami persilahkan. Ayo silakan Kak, naik ke atas panggung. Oke, silakan Kak, silakan. Ini Kak Akmar ini Kak Nabahan ini jurusannya Biokimia IPB. Kak Rizal, Kak Zakwan apa jurusannya? Material ya? Oh bukan. Oh nanti dijelasin di atas. Oke ya. Silakan. Saya lupa udah 2 tahun yang lalu. Silakan. Oke, silakan. Nah Kak, kami dari Kafila minta 3 hal nih Kak. Yang pertama, kakak-kakak bisa sharing mengenai gimana sih proses agar supaya kakak ini bisa masuk nih di ITB gitu ya, di UPN Jakarta, kemudian di IPB gitu ya. Apa langkah, apa trik supaya bisa masuk ke sana? Itu yang pertama. Siapa yang mau duluan sharing tuh mengenai itu? Oh Kak Zakwan, yuk silakan Kak Zakwan. Gimana nih? Moderator saya aja. Kak Zakwan jadi ininya. Saya di ujung berarti. Oke. Boleh dong Kak Zakwan berbagi trik and tricks gitu ya. Gimana usaha dan langkah Kak Zakwan agar masuk ITB nih. ITB itu bukan kampus kaleng-kaleng ya teman-teman ya, kampus keren banget. Dan Kak Zakwan ini lulus melalui jalur UTBK. Nah, gimana tuh Kak langkah-langkahnya kemarin bisa lulus di sana? Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan Ana Zakwan di ITB jurusan Aerospace Engineering. Kalau kalian tahu, bahasa Indonesianya mungkin lebih dikenal teknik dirgantara atau teknik penerbangan. Wih, keren, mantap ya. Lu dirgantara, mantap. Gimana Kak, yuk? Nah, jurusan ini intinya kita belajar tentang gimana cara bikin pesawat, roket, satelit dan lain sebagainya gitu. Dan kalau ditanya tadi gimana cara persiapannya, dulu waktu di kelas 12 sebenarnya Ana nggak mempersiapkan gitu, jadi masuk sana hoki karena awal ya memang nggak ada niatan untuk masuk ke PTN gitu, pengennya ke universitas di luar, intinya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata qadarullah nggak keterima, ya akhirnya iseng ikut UTBK dan alhamdulillahnya keterima gitu. Kalau ditanya caranya ya bimbel aja, bukan sih. Kalau waktu itu sih sebenarnya belajar sendiri karena jatuhnya saya terasingkan dari teman-teman yang memang mau masuk PTN, jadi saya belajar sendiri. Waktu itu belajarnya lewat buku-buku yang ada di perpus, buku saya sendiri sama satu lagi dari bimbel online. Waktu itu saya pakainya Zenius. Jadi ini nggak boleh promosi ya Sat ya? Ya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Ya sebenarnya intinya belajar aja. Karena waktu itu ternyata di ITB itu lebih mementingkan gimana cara kalian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nggak perlu hafalan matematika, fisika, kimia itu nggak terlalu diperhatikan. Jadi kalau di UTBK mungkin namanya TPS kali ya. Nah nilai TPS kalian tuh bakal bobotnya lebih besar daripada si mafikinya itulah. Dan waktu itu karena memang nggak belajar untuk mafikinya, jadinya ngandelinnya di TPS-nya aja. Pakai otak aja, pakai logika. Oh, berarti aja. waktu Kak Zakwan itu masih ada kemampuan bidang ya ujiannya ya? Masih. Oh, masih ada, betul. Nah, oke, terima kasih Kak Zakwan. Nah, lanjut mungkin nih saya mau minta sama Kak Nabahan. Wih, supporternya banyak ya. Kak Nabahan, saya mau minta Kak Nabahan cerita gimana sih
ekspektasinya ketika kuliah di IPB jurusan teknik kimia gimana tuh Kak? Oh ya, sebelumnya jurusan biokimia Kak. Biokimia, sorry biokimia. Gimana tuh ekspektasinya? Jadi sebenarnya biokimia tuh kayak ya biologi sama kimia dicampur gitu doang. Nah, buat informasi aja, kalau biokimia itu jurusan satu-satunya di Indonesia. Wih, berarti hanya IPB yang punya. Iya, Kak, Keren. betul. Paling ekspektasinya ya ntar kayak paling kerjanya di BRIN, Badan Riset Negara, atau karena di IPB itu kebanyakan jurusan apapun kerjanya di perbankan. Oke. Jadi ya kerjanya tetap karena alumninya kayak jurusan apapun itu jurusan, bahkan kayak jurusan teknik sipil bisa aja kerjanya di bank atau di perbankan. Tapi aneh, saya pengennya sih di BRIN itu, di Badan Riset Negara. Oke, kalau mau tanya kemana kerjanya berarti ke BRIN gitu ya. Tapi Ya. karena di IPB banyak yang di bank gitu ya, jadi ke bisa bank juga ya, ke bank. perbankan. Oke, Soalnya kalau banyak alumni yang ya alumninya kuat lah di perbankan situ. IPB Institut Perbankan Bangsa gitu ya. Oh bukan. Bukan dong. Oke baik, Pertanian. terima kasih Kak Naban. Saya pengen minta dari Kak Gentra dulu ya, habis itu baru Kak Razin. Kak Gentra mau minta sharingnya biar pindah kampus gitu maksudnya, biar pindah ke Jakarta dulu. UPN Jakarta juga Jakarta ya. Minta sharingnya gimana nih Kak? Keluh kesah, kendala yang dihadapi selama kuliah gimana Kak Gentra? Oke, perkenalkan Ana dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Jadi dari JEP atau jurusan ini tuh aslinya ada dua, itu dari metalurgi sama material. Itu aslinya kalau misalkan antum pada ke ITB, itu nanti dipisah antara metalurgi yang berhubungan sama logam-logam sama material. Nah, buat kuliahnya itu emang buat teknik itu aslinya emang harus kuat di rumpun sainsnya, fisika, kimia, sama matematika. Nah, untuk yang sekarang ini yang jadi problem itu adalah di materi matematika, atau kalau kami itu belajar sekarang kalkulus. Itu jadi SKS bobotnya itu cukup berat juga. Dan kami emang masih kesulitan. Terus kalau antum masih kan sekarang masih belajar nih fisika, kimia sama sebagainya. Nah, kalau bisa catatannya itu disimpan. Soalnya itu yang bakal dipelajarin di semester 1, masih pelajaran umum dari materi SMA. Nah, buat gangguan yang kita hadapi itu banyaknya tugas, terus tugas dari ospek ya. Soalnya di UI ini 1 semester tuh ospeknya tuh. Ya soalnya kita ada 3 tahapan, ospek dari univ, turun lagi ke departemen, ke fakultas, turun lagi ke jurusan. Nah yang jurusan ini nih yang bikin malesin, yang ngasih kita tugas terus dari depnya itu, maksudnya dari himpunan mahasiswanya. Jadi selama akademis itu emang keganggunya di situ. Nah buat urusan tugas atau belajar, nah kalian tuh harus belajar sendiri mandiri di rumah ataupun di waktu senggang. Soalnya emang yang diajarin di kelas itu emang masih umum. Pas kita ulik lagi, kita pelajarin naik ke dalam-dalam, tuh materinya banyak banget. Jadi kalau misalkan mau pakai SKS sistem kebut 1 malam tuh rasanya susah buat ngadepin kayak kuis-kuis yang jumlah soalnya itu cuman 2 atau 3 biji doang. Nah tapi kuis ini punya bobot nilai yang cukup gede juga buat nanti ke nilai akhirnya. Itu. Berarti kendalanya kemarin di matematika ya Kak ya, karena belajar kalkulus gitu ya. Nah gimana tuh teman-teman ya, ini bisa jadi catatan ya, kelas 10 yang kurikulum merdeka dipertimbangkan mau ngambil peminatan apa gitu ya, karena nanti kaitannya dengan penjurusan ketika di kuliah. Terima kasih Kak Gendra. Oke, berikutnya kita minta Kak Razin ya. Kak Razin ini jurusannya cukup unik ya, unik maksudnya nggak banyak kampus punya gitu ya, jurusannya teknik perkapalan. Kak, jurusan teknik perkapalan ini ngapain aja sih, ngomongin apa aja gitu ya, terus nanti kalau kerjanya ngapain gitu? Jadi kalau teknik perkapalan itu kita tuh belajar cara bangun kapal dari nol.
dari konstruksinya, perpipaan, kelistrikan, pokoknya semuanya itu dipelajarin. Terus kalau buat kerjanya biasanya ke galangan kapal, pabrik kapal. Oh, pabrik kapal. Ya. Kalau enggak offshore. Ini nanti teknisi kapalnya atau gimana? Lebih ke bikin kapalnya. Oh, bikin kapalnya. dari bikin nol. Bikin kapal loh teman-teman. Ada yang mau bikin kapal nggak? Keren banget. Terus gimana lagi Kak? Jadi kalau alumni dari UPN perkapalan ini paling banyak itu kerja di PT PAL, SMI, ya itu jadi surveyor kapal juga. Jadi kayak kalau misal kapal mau berlayar nih, biasanya tuh orang-orang dari kita anak-anak magangnya disuruh jadi surveyor, Jadi ngecek kelayakan kapal. Terus kalau di offshore juga kita kebanyakan itu ada beberapa yang di offshore di McDermott punya Amerika, dia itu bikin offshore-nya itu bikin oil rig-nya. Keren. Oke, kita lanjut sama Kak Ijal ya. Tadi udah ngomongin jurusan. Kalau Kak Amar Zakwan katanya pakai keberuntungan, kita tanya Kak Ijal ya. Kak Ijal keberuntungan juga atau enggak? Nah, gimana proses bimbelnya nih gitu ya? Silakan Kak Ijal. Perkenalin, nama Ane Ijal dari Material Sains dan Teknologi di Institut Terbaik Bangsa ya di ITB. Terbaik bangsa, keren. Jadi kebetulan Ane lolos ITB jalur hoki. Hoki juga. Ya. Oke, baik. SNBP. Kamu SNBP ya? Oh iya benar, ini yang prestasi. Ya. Unik nih, boleh cerita yang jalur prestasi. Kemarin, ini anak-anak SNBP, insya Allah minggu depan kita umumin ya kuota eligible-nya. Kak, bagi tips dong kemarin. Penting nggak sih sertifikat sertifikat pendamping? Penting nggak Kak di UTB, di SNBP itu? Sebenarnya penting banget sih ya. Oh, penting banget. Tapi catat penting banget. penting banget. Catat. Tapi pas Ane kemarin tuh kebetulan gak masukin. Kak Ijal Soalnya nggak masukin. nggak berprestasi. Benar-benar jalur keberuntungan. Ya. Nggak masukin lulus, keren. Ya. Rata-rata berapa waktu itu? 87 doang. 87 bisa masuk jalur langit. Jalur Keren langit, banget. betul jalur langit. Nah, teman-teman maaf saya potong nih. Itulah keunggulan Kafila ya. Anak SMA lewat ya, jalur doanya anak Kafila tuh tinggi banget. Jadi pede aja ya teman-teman ya. Lanjut Kak Ijal, gimana lagi Kak Ijal? Terus apa? Bahasa apa lagi? Kehidupan di kampus. Boleh Kak Ijal boleh tambahin, berarti karena nggak ada tes UTBK-nya nggak maksimal banget sih ya, karena nggak UTBK ya. Boleh deh gambaran. Sama nggak sama Kak Zakwan jurusannya? Nggak sama ya? Jurusannya beda. Oh beda banget, belajarnya apa aja? Oh ya, jadi yang belum tahu tuh teknik material tuh simpelnya ya, segala sesuatu di kehidupan kita tuh butuh material. Contohnya keramik, nih atap, besi. Jadi dalam peribahasanya tuh no engineering without material lah. Jadi intinya material tuh mau dimanapun tuh tetap dibutuhin. Dan kehidupan di ITB tuh teknik tuh gampang lah ya nggak? Teknik gampang kan? Tidurnya bisa 8 jam sehari. Terus apalagi tuh? Statement pentingnya nih, jangan takut lagi ya teknik itu. Iya jangan takut. Betul. Gampang Banget teknik tuh. Ntar makannya bisa 3 kali sehari kalau sempet. Oh ya kalau Ya. Dan ya begitulah. S1 jurusan nggak sama Kak Amar? Ya sama Bang Eljat ya. Oh, Kak Amar ada ya. Nah, sebelum lanjut saya mau ke kalian dulu. Ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau tanya nggak? Saya mau ke kalian dulu deh. Sebelum saya lanjut sesi keduanya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau feedback? Ada? Kelas 10, 11 ada? Yang akhwat ada? Sebelum saya lanjut. Ada nggak? Ada? Nggak ada yang mau tanya? Mumpung ada orangnya di depan, ya? Tapi boleh juga sih habis kegiatan ini kamu boleh dalamin sama alumninya. Nggak ada? Nggak ada nih? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Ada? Oh Rindra boleh, mau nanya apa? Lah kirain. Oke lanjut lagi, kembali ke Kak Zakwan. Kak Zakwan,
apa yang mau Kak Zakwan highlight atau yang mau Kak Zakwan soroti gitu ya, untuk bisa Kak Zakwan sharingkan mengenai jurusan Kak Zakwan untuk adik-adik kelasnya? Apa ya? Kalau jurusan aku sendiri sebenarnya jurusan yang cukup unik karena ya di Indo cuman ada di ITB doang yang bikin pesawat ya. Oh, Di lagi-lagi. kampus lain tuh ada sejenis itu, jurusan penerbangan dan lain sebagainya pesawat itu ada, tapi biasanya fokusnya ke arah perawatan pesawat, terus maintenance bandara dan lain sebagainya. Tapi kalau di ITB itu tuh kalian belajarnya ya gimana cara bikin si pesawatnya gitu. Bikin pesawatnya Mirip-mirip lah sama ya? si Razin yang bikin kapal, tapi kalau saya bikin kapal terbang gitu. Wih keren, bikin pesawat loh, bukan pesawat kertas gitu ya, pesawat beneran. Ya, dan di ITB itu kita ada pesawat, ya kita punya hangar isinya pesawat di dalamnya. Jadi kalau biasanya praktikum dan lain sebagainya kita ya hari-hari kita ngeliatin si itu aja pesawat. Oke, Jadi intinya di ITB itu dulu pas zaman aneh terakhir tuh bisa peminatan, misalnya kalian masuk FTMD kalian bisa langsung ngambil peminatan teknik material, atau enggak kalian misalnya FTTM kalian bisa langsung masuk ke teknik geodesi dan geomatika dan sebagainya lah. Ya, salah fakultas sorry. Jadi ya mungkin nextnya juga kalau misalnya apa itu apa? berarti sekarang benar ya udah nggak ada peminatan ya, langsung fakultas ya? Enggak ada. Oke. Ya enggak ada. Plusnya apa? Nanti minusnya Kak Zakwan nambahin, plusnya apa kalau langsung peminatan? Plusnya kalau langsung peminatan jadi kayak aneh, hoki. Jadi kalau peminatan itu ntar chance untuk masuk ke ITB itu lebih besar. Jadi ya karena kan udah masuk ke golongan jurusan, jadi kita nggak perlu ikut seleksi yang ribet di 1 tahun pertama di ITB itulah. Oke, siap. Karena di 1 semester pertama itu tuh kalian masih belajar mata kuliah umum, matematika, fisika, kimia dasar paling Mariana maksudnya ya. Jadi nanti setelah 1 semester baru bisa nentuin mau ke jurusan yang mana. Jadi seenggaknya kalian punya waktu berpikir untuk ya menentukan lah kira-kira yang cocok tuh sama kalian yang mana gitu dari fakultas itu gitu. Kayak lebih bisa prepare ya Kak ya. Jadi kalau Benar. misalkan Lebih tiba-tiba realistik. kecubur ke FTMD gitu ya, kayak nggak kaget banget, masih bisa milih jurusan yang lain gitu kali maksudnya ya. Iya. Oke, baik. Tapi fakultasnya nggak bisa milih di luar yang udah keterima. nggak bisa pindah gitu Nggak ya. bisa. Keren. Nah teman-teman tenang, yang bagi mau diskusi lebih dalam sama Kak Amar Zakwan, sama Kak Naban, sama Kak Gentra, sama Kak Ijal dan sama Kak Razin masih bisa banget di sesi yang nantinya gitu ya. Kalian boleh banget nanti setelah sesi talk show samperin alumninya, tanya lebih dalam gitu ya. Oke, siap. Terakhir ada yang mau tanya nggak sama sesi yang ini?